keyakinan kader muda Golkar ini sangat luar biasa. Untuk 2024 mendatang kita akan menghadapi pemilu. Ini saya tahu juga potensi pada partai Golkar itu kan ada 2 kader. Ya. Ya. Saya kasih pilihan. Iya. Septina Berry. Erlangga Hartanto. Untuk provinsi dapil Golkar itu 2 kursi atau 3 kursi? 3 itu kemungkinan, 2 itu kewajiban. Partai Golkar ini terbuka banget. Itu yang pertama. Saya sebagai anak muda itu diberikan ruang bahwasanya sesama kader Partai Golkar itu silakan berkompetisi di dapil masing-masing sesuai porsinya masing-masing dan jangan saling senggol karena perintahnya itu kan tidak hanya sekadar memenangkan diri sendiri tetapi memenangkan Partai Golkar di pemilu 2024. Oh seperti itu. Iya. Berarti keterbukaan Partai Golkar itu salah satunya tidak memberikan nomor yang strategis kepada incumbent. Bisa jadi. Selamat datang Mas Bro Sofian. Ya bang. Jadi kalau bicara tentang tamu kita pada hari ini cukup banyak hal-hal yang apa ya di balik layarnya agak-agak sedikit ada peristiwa yang tidak enak lah. Tapi bukan tidak enak yang negatif, ada peristiwa yang musibah lah terkait apa. Cuman alhamdulillah Sofian bersedia hadir pada hari ini. Kita kembali membahas potensi tentang caleg nih. Potensi caleg generasi muda lah untuk partai Pohon Beringin. Pohonnya dah lama, cuman kita bicara tentang generasinya, generasi mudanya masih bertahan tidak. Pohon Beringin ini pada tahun 2024 mendatang kan masih kokoh, tidak lagi akar-akarnya kan. Tapi semasa beberapa pemilu kan, pileg itu Golkar di Kabupaten ini kan selalu dominan. Ya betul. Nah, saya kan tahu nih Sofian ikut caleg juga. Nah, selain sebagai kader muda, Yan, ini abang lebih mempertanyakan kenapa. Abang tahu latar belakang Pian, tapi kenapa Pian pilih Golkar? Gitu. Pertama ya alasannya sederhana, bang, gitu kan. Panggil abang aja ya. Siap. Biar sedap. Gitu. Siap. Bahasanya ya. Partai Golkar ini merupakan salah satu partai yang kuat, besar, kemudian partai yang kokoh. Sebenarnya kan kalau seandainya Partai Golkar ini bukan partai yang kuat, pemilu 2024 selesai ini Partai Golkar. Tetapi realitanya yang ada, pemilu 2024 tetap eksis sampai hari ini. Berarti kan ini partai yang kuat ini. Bukan kaleng-kaleng ini partainya. Itu saya sepakat. Itu saya sepakat. Tapi gini, kita tahu nih Partai Golkar yang setelah mendapat gelombang arus politik publik itu pada tahun setelah 32 tahun memimpin Pak Soeharto. Kalau kita kembalikan itu kan terpaan yang sangat luar biasa terhadap publik. Namun setelah itu kan Partai Golkar tetap bertahan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar. Namun di satu sisi kan orang kan mengasumsi atau melihat Partai Golkar ini kan diisi orang-orang elit. Betul. Nah, diisinya dengan orang-orang elit itu kan hanya sekedar pandangan publik. Jadi makanya abang kalau mau tahu apa namanya Golkar banget ya harus masuk di Golkar dulu. Itu poin pertama. Dan begini, bang. Saya ini kan anak muda yang masuk ke dalam Partai Golkar ini kan bisa dibilang saya ini hanya sekadar seorang mahasiswa dulunya yang aktif di dalam organisasi. Itu satu, karena kan mungkin asumsi orang itu terhadap Partai Golkar itu kan anak muda masuk di dalam Partai Golkar itu kan karena ada orang besar di belakangnya, ada orang tuanya, kakeknya mungkin dulu kan. Tetapi saya menjadi salah satu bukti bahwasanya
Partai Golkar itu partai yang terbuka. Kenapa partai terbuka? Kalau melihat latar belakang saya ini, orang tua saya ini petani, Pak. Berkebun. Tapi kan bisa jadi alasan Partai Golkar itu menerima kan ya saya bilang tadi, bilang saya tahu latar belakang Pian. Karena kita juga kalau kita kembalikan di Riau, Riau ini kan ya Kuning selalu menguasai gubernur. Ya karena saya tahu latar belakang Pian kan karena bisa jadi nih Pian kan sering demo tuh. Kan sebelum masuk Golkar nih. Nih bisa jadi kan Golkar mengatakan, nah ini kalau tak dirangkul ini bahaya juga nih. Kan bisa jadi ini kan dugaan. Bisa jadi. Kan karena Pian kan kan melihat kan asumsinya Pian kan tak punya ya saudara atau orang tua di dalam sebagainya. Tapi Pian bisa masuk nih menerobos ke partai yang sangat luar biasa, dinamika politiknya di dalam. Saya masuk di Partai Golkar ini bukan tanpa alasan. Karena kan jauh sebelum saya menyatakan diri dan bersedia dan ber-KTA Golkar itu kan saya akui saya dekat dengan beberapa senior mungkin di partai-partai lain. Namun kan bagi saya ini adalah sebuah pilihan untuk masuk ke dalam Golkar dan saya mengikuti prosesnya. Bahkan pada saat proses pendaftaran calon legislasi itu saya mengikuti benar-benar sesuai administrasi. Tidak ada saya tinggalkan. Mungkin kalau seandainya saya tidak mengikuti, kalau ada orang belakang di dalam saya nggak perlu lagi ikut-ikut ini itu pendaftaran A, B, C dan D, ada proper testnya dan segala macam baru bisa masuk. Bisa saya kan nama saya dititip, kemudian saya keluar sebagai daftar calon legislatif. Tapi bukannya ada yang seperti itu? Mungkin ada, tapi itu di partai lain. Kalau di Golkar tidak ada yang seperti itu. Karena begini, publik juga harus tahu bahwasannya Golkar ini kan punya beberapa sayap. Salah satunya itu ada yang namanya Angkatan Muda. Angkatan Muda Golkar. Partai Golkar. Ada yang namanya AMPI, Angkatan Muda Pembaharu, ada AMPG, kemudian ada juga AMSI, sayapnya dari Satkar Ulama. Kebetulan saya jauh sebelum masuk di Partai Golkar itu, saya lebih dulu itu mengikuti sayap Partai Golkar. Sayapnya. Iya, saya ikut kalau Kosgoro itu enggak Golkar ya? Sama, itu sayap Hasta Karya namanya kalau di Golkar kan, organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Tapi bukannya Kosgoro itu mendirikan Golkar? Iya. Kosgoro kan? Salah satunya ya. Ada sekitar 4 organisasi kalau termasuklah Soksi salah satunya. Kosgoro. Kalau kita anak-anak muda ini kan ya lebih melekatnya tuh dengan AMPG, dengan AMPI. Itu sih ruang yang diberikan oleh Partai Golkar untuk menghimpun anak-anak muda. Ada ruang yang diberikan, ada porsi yang diberikan. Betul. Bahkan ketum Golkar sendiri, Pak Erlangga Hartanto itu seakan-akan semacam membagi kader-kader Partai Golkar ini ya 40 ke bawah dan 40 ke atas. Karena mungkin Pak Ketum Erlangga kan melihat ingin ada permajaan nih. Ini karena melihat banyak partai kan nilai jualnya kan muda, banyak generasi muda. Ya salah satunya kan hari ini kita juga tidak menyangka bahwa Ketum Erlangga itu menunjukkan Menpora itu kan dari anak muda Golkar. Ya salah satunya kan mungkin salah satu strategi Partai Golkar nih ingin lebih banyak kaum muda mungkin dah. Bukan semacam strategi sih, tapi ini sebuah pembuktian bahwasannya Partai Golkar itu terbuka untuk anak-anak muda. Siap. Sebenarnya di situ ada Pak Jerry Sambuaga kalau tidak salah, Wamen Perdagangan juga. Banyak kok anak-anak muda yang diberikan ruang. Dan itu membuktikan bahwasannya Partai Golkar ini bukan partai kolot, bukan partainya orang tua, bukan partainya para kaum elit. Tetapi memang ada proses yang kami lalui di anak-anak muda ini sehingga bisa mampu juga mungkin eksis nanti ke depannya di dalam Partai Golkar itu sendiri. Berarti harus bergolkar dulu. Kalau saya sih sederhana sih, Bang. Ya saya melihat kalau kita ingin berlayar tentu
perahunya harus besar. Kalau kita pakai sekoci gampang tenggelam kita. Ya betul. Kemudian ya Golkar ini di Inhil, di Riau ini kan partai besar. Jadi saya sih pengennya itu ya berlayarnya di partai besar, di perahu yang besar. Bukan dengan sekoci. Bukan takut karam. Kalau perbandingannya sederhana, kalau seandainya pilihannya sekoci dengan pinisi, tentu kita lebih milih pinisi dong. Betul. Seandainya pun ada gelombang yang menghantam, goyangan itu tidak kuat. Kalau partai-partai, ya mohon maaf ya, saya bukan mengatakan partai kecil, tapi kalau partai yang dari sudut pandang piansan ini dan segala macamnya itu gampang aja kan. Takutnya sih seperti itu. Yeah. Ini sih posisi aman sebenarnya, bukan posisi aman dalam artian kata itu saya itu pengen aman di dalam politik apa segala macam, tapi karena memang saya melihat Golkar ini partai kuat dengan sejarahnya yang luar biasa, gelombang politik yang menghantam partai Golkar kan, eksis juga hari ini kan. Kita salah satu partai pemenang kan di 3 besar. Siap. Itu membuktikan 2019 dan saya yakin dan percaya ya 2024 juga tentu ya pasti menang juga, apalagi khususnya di Inhil. Tapi satu lah ya ini kita kalau bicara sejarah lah ya. Ini tidak hoak ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, Golkar ini seringkali ngambil pejabat yang telah jadi. Contoh, saya kasih contoh. Di zaman era Rusli Zainal, periode pertama itu Golkar tak mendukung Rusli Zainal loh. Ya. Itu mereka kalau tak salah itu mendukung Saleh Yassin, meskipun ada ya katanya kader dari, karena kita pemilihan kemarin itu kan DPR tuh. Katanya Golkar itu kader Golkar tuh tetap ada memilih Rusli Zainal. Tapi setelah jadi baru Golkar memberikan puncak kekuasaan itu kepada Rusli Zainal setelah jadi gubernur nih. Nah, ini kembali lagi nih. Setelah Rusli itu kan kalau tak salah Anas Makmun. Ya, setelah Anas Makmun ya oke lah kalau Anas Makmun tuh lebih karena dia ketua kabupaten kemarin ke provinsi, tapi itu kan perebutan dari posisi Pak Indra Muklis waktu itu sebagai ketua DPD 1 Golkar. Seterusnya Pak Samsuar. Ya kita tahu Pak Samsuar itu kan tidak didukung oleh Golkar. Meskipun meskipun waktu masa pencalonan beliau, meskipun dia ketua Golkar DPD 2 Siak waktu itu, kan tidak didukung Golkar. Ya kita tahu juga meskipun tidak didukung Golkar, Pak Samsuar tetap memakai latar kuning. Ya, karena Golkar itu kan memberikan dukungan kepada Pak Andi Rahman. Ya, setelah tidak duduknya Pak Andi Rahman tapi duduknya Pak Samsuar, tapi Golkar dapat lagi tuh Samsuar. Itu kayak mana tuh? Jadi begini, Bang. Di masa Orde Baru itu kan bisa dikatakan bahwasannya alat negara itu rata-rata itu berkuning, bergolkar deh. Mulai dari ABRI, ASN dan segala macamnya. Jadi terkadang wajar saja kalau seandainya partai Golkar itu tidak mendukung si A tapi mendukung si B. Namun harus sama-sama kita ketahui dua-duanya itu kader partai Golkar, dan itu akan hanya sekedar sebuah pilihan ataupun keputusan partai terhadap seseorang untuk dicalonkan. Ya sama halnya ketika Andi Rahman dan Samsuar sama-sama Golkar juga ini barang kan? Ya betul. Ya sama-sama juga waktu Rusli Zainal dengan Saleh Yassin sama-sama Golkar. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwasanya partai Golkar ini kan salah satu partai tertua. Dan seakan-akan namanya partai tua ini kan partai ibu dia. Bahkan Golkar pun banyak melahirkan partai-partai lain. Contohnya sederhana, Prabowo, Surya Paloh dan sebagainya. Prabowo dengan Gerindranya. Surya Paloh dengan Nasdemnya. Jadi terkadang ada asumsi bahwasanya itu yang dicalonkan oleh partai Golkar namanya itu bukan kader Golkar. Bisa saja kan jauh sebelum itu nama tersebut pernah berbaju dan ber-KTA Golkar. Bisa dikatakan mereka itu alumni Golkar. Namanya alumni tentu masih keluarga besar Golkar.
Siap. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan is okay. Masuk akal. Tapi gini ya, oke, kalau kita melihat dari sudut, kenapa saya lebih mempertanyakan itu kepada Pian? Ini Pian kan muda. Iya. Seberapa Golkar dia tahu tentang Saya ini Golkar banget atau bukan sih? Atau hanya sekedar kadar Golkar yang sifatnya karbitan. Iya. kan itu juga. Karena anak muda kan kalau mana tahu selain saya menguji kata-kata anak muda, apakah dia ini masuk ke Golkar itu titipan? Iya, Kalau dia iya, titipan kan gitu pertanyaan saya yang saya dia tak akan mengerti sejarah Golkar dari Riau. Ya sedikit banyak saya agak paham. Nah, kita kembali dengan pembahasan pemilu Pian caleg nih. Di Dapil 6. Iya. Melihat di situ kan cukup dramatis juga atau senior Anda di dapil itu. Ya kita sebut saja lah. Dulu ada Pak Jamil Lena, ada HKR, ada Bu Sujali juga, ada siapa juga. Itu kan nama-nama yang kalau anak sekarang bahasanya itu nama beken tuh. Nah kan. Ini kan Pian masuk di situ. Dan itu kan kalau bicara tentang politik ini kan selain bicara tentang keberanian mengambil keputusan, tapi di balik itu kan ada hitungan. Ya kan? Kenapa Pian putuskan ngambil Golkar itu udah tahu di situ cukup berat. Iya. Dan ini juga sebenarnya ya out of the box yang saya harus pecahkan. Karena ya pandangan orang, asumsi orang segala macam tentang Golkar ini tadi mungkin bla 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 dan segala macam, ketika saya masuk ke Golkar itu ternyata ya tidak seperti yang saya bayangkan dan tidak seperti orang ceritakan. Bahwasanya ya Partai Golkar ini terbuka banget. Itu yang pertama. Saya sebagai anak muda itu diberikan ruang bahwasanya sesama kader Partai Golkar itu silakan berkompetisi di dapil masing-masing sesuai porsinya masing-masing, dan jangan saling senggol karena perintahnya itu kan tidak hanya sekadar memenangkan diri sendiri, tetapi memenangkan Partai Golkar di pemilu 2024. Oh seperti itu. Iya. Berarti keterbukaan Partai Golkar itu salah satunya tidak memberikan nomor yang strategis kepada incumbent. Bisa jadi. Jadi seperti itu, sehingga kan mungkin yang lain-lain kan termotivasi. Siap. Tapi kembali juga kalau memang incumbent itu berbuat kan tak ada masalah. Nggak ada jadi masalah. Pasti terpilih lagi. Betul, dan bahkan bukan terpilih saja, bisa jadi ada 2 kursi di dapil kita. Siap. Kira-kira begitu. Dengan melihat komposisi calegnya yang ada. Jadi hari ini Bang, kami itu di dapil 6 itu alhamdulillah rukun-rukun banget. Sesama caleg Golkar dapil 6. Karena memang di satu sisi mungkin kalau di tempat lain ada semacam pertarungan individual di dalam kader Golkar. Dan itu mungkin luar biasa gitu. Tapi kalau di dapil 6 nggak ada yang kayak gitu. Kita tuh sama-sama membesarkan Partai Golkar. Karena di dapil kader-kader Partai Golkar di Inhil, terkhusus di dapil 6 itu konsep sederhananya itu kita akan besar ketika Partai Golkar itu besar. Tapi banyak senior gitu. Betul, banyak. Dan senior itu rukun-rukun juga mereka, Bang. Masa sama-sama senior rukun, kita yang junior dengan senior itu perang? Kan nggak mungkin kan. Dan yang kedua, catatan sederhananya di dapil 6 itu bahwasanya Golkar itu bertarungnya tuh dengan PKB. Golkar itu bertarungnya dengan P3 dan seluruh partai yang terdaftar di KPU di Inhil ini. Pertarungnya kita bukan sesama kader partai. Kita enggak tarung sama-sama kader-kader partai, Bang. Betul. Enggak tarung kita. Berarti tapi siap menguningkan dapil 6 gitu. Harus, bukan siap, itu keharusan dan sebagai kewajiban saya sebagai seorang kader. Siap. Itu sebuah keharusan. Tapi Yan, setelah kita kan sudah masuk pemilu, tentu ya terlepas sebelum masa kampanye pun sudah di apa, terlepas daripada itu, wilayah dapil 6 itu kan cukup luas. Betul, ada 4 kecamatan. Ya. Dan sampai kalau tidak salah itu 540 TPS. Ya, itu kan ya dengan jumlah porsi kota anggota DPR juga terbanyak. 10 kursi. Iya, se-Inhil.
Kalau dulu kan kita ada dapil kota, tapi karena kita pecah 1 dan 7. ya 1 dan 7 kan pecah, menjadi lebih dominan itu dapil terbesar itu kan dapil 6. 6 ya. Ya kita tahu juga tuh siapa-siapa tokoh yang telah mengisi, bahkan ada yang 1 periode 2 periode ya. Itu ya Golkar alhamdulillah juga tidak pernah absen Ya. ya. Secara pribadi Pian melihat ini pribadi ya, seberapa peluang Pian untuk bisa meraup suara di 2024? Kalau berbicara peluang, saya rasa tidak hanya saya, tetapi seluruh caleg yang mendaftarkan diri itu punya peluang. Itu satu. Kemudian yang kedua begini, Partai Golkar ini kan melihat kader-kadernya itu kan setara. Tidak ada yang dianaktirikan dan tidak ada yang dianak emaskan. Semua dituntut untuk berjuang. Dan saya secara pribadi sebagai kader muda itu melihat bahwasanya anak-anak muda itu juga harus punya peran yang lebih besar. Karena kan kalau kita lihat hari ini anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir itu 2019 ke 2024 itu coba dicek deh berapa banyak anak mudanya. Gak kurang. Ada kurang. Dan jauh. Tentunya kan cuma kalau dibandingkan itu paling 20%. Nah, dan itu juga menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Bahwasanya ya hari ini sudah masanya juga anak muda itu dikasih peran lebih. Dan tentunya saya juga ingin berperannya di dalam. Kalau selama ini mungkin saya berperannya di luar, menyuarakan beberapa bentuk seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan segala macamnya kan. Kemarin-kemarin kan kita berjuangnya di luar. Ketika kita suarakan, di dalam tidak ada yang dorong ini barang. Dan itu juga menjadi salah satu alasan saya masuk di situ untuk mendorong ketika ada teman-teman yang menyuarakan dari luar, saya ikut mendorong dari dalam supaya salah satu bentuk kebijakan yang dihasilkan itu mudah-mudahan sifatnya itu paripurna. Kira-kira begitu, Bang. Masih ya. Kita lebih apa? Tapi yang sedikit saya, karena ini asumsi atau isu yang telah beredar terkait pemilihan nomor caleg di Partai Golkar itu. Ini ada isu yang saya dengar, ada yang by request. Ini isu. Ya, kalau isu itu no data ya. Isu. Tapi ada juga yang mengatakan dari salah satu kader Partai Golkar bahwasanya Golkar itu mengirim caleg itu by abjad, sesuai abjad tanpa nomor. Jadi pusat lah yang menentukan nomor. Betul. Itu benar. Salah satu prosedur di dalam Partai Golkar itu, kalau tidak salah saya memang seperti itu. Bahwasannya ya segala macam bentuk keputusan baik itu terkait nomor urut itu ditentukan di pusat. Pusat menentukan. Ya, kita kabupaten provinsi itu mengirimkan nama. Tetapi kan pusat juga tidak serta-merta mutlak memberikan nomor si A, si B, si C, kan tanpa pertimbangan juga tidak mungkin. Tentu itu kan juga ada track record dan segala macamnya. Contoh seperti mungkin di dapil saya yang dapat nomor urut 1 itu juga di satu sisi punya track record di dalam Partai Golkar sendiri, kan di bidang Bapilu provinsi. Ya betul. Itu kan sebuah posisi yang strategis. Tapi bukan abangnya ada di level. Abangnya itu lain hal. Karena kan kita berbicara tentang partai, bukan berbicara tentang keluarga ataupun rumah tangga. Betul. Jadi saya rasa kalau berbicara kepartaian, Golkar ini merupakan partai yang matang, tentu juga berpikirnya tentu lebih objektif lah. Tidak hanya sekedar memutuskan segala sesuatu itu ada embel-embel kekerabatan, ada embel-embel mungkin yang pengusaha dan segala macam, tidak objektif lah. Karena berarti melihat bukan ini asumsi ya. Ini kan salah satu menepis asumsi bahwa Partai Golkar itu kan tanpa ada track record juga tidak memberikan suatu kader itu dengan posisi atau nomor yang strategis. Itu salah satunya. Itu kan menepis. Dan juga
kenapa saya bertanya itu ya sesuai dengan pernyataan dari Pian juga, keterbukaan Ya. Cukup terbuka bahwasanya salah satunya menentukan nomor urut itu kan abjad yang dikirim. Iya. Ya, terlepas dapat nomor berapapun kadernya siap kan? Iya, siap. Betul. Kalau saya sih berpandangannya seperti ini. Ketika ketika masuk ke dalam Partai Golkar itu, mau nomor urut berapapun dikasih, jika dia itu berpeluang, punya potensi, pasti akan dipilih oleh masyarakat. Dan hari ini kan kita berbicara keterpilihan kan bukan berbicara nomor urut, tapi berbicara tentang seberapa pantas seseorang sehingga banyak yang memilih. Kan hari ini kan prosesnya seperti itu di KPU. Regulasinya KPU kan seperti itu. Ada perubahan antara yang terbuka dan tertutup itu kan, yang sempat diributkan yang lalu-lalu yang lewat-lewat itu kan. Ketika Anda layak dipilih, mau nomor berapapun Anda akan dapat itu. Betul. Berarti tak salah juga lah Golkar merangkul Sopian kan. Salah satunya kan bisa menepis itu jawaban pertanyaan saya kan. Iya. Salah satu. Iya, sebenarnya bukan Golkar yang menarik saya, Bang. Tapi saya yang milih-milih Golkar. Karena saya yang masuk. Saya nggak ada yang bawa ke Artinya Partai Golkar ini. Menerima. Alhamdulillahnya di situ. Yeah. Saya bersyukur. Jadi karena kan ya setiap partai itu kan sumber daya manusia itu juga penting. Iya, betul. Dan saya melihat bahwasanya memang Partai Golkar itu memang memberikan porsi yang lebih lah kepada kader-kader muda itu untuk banyak-banyak berproses, banyak-banyak belajar kepada yang tua. Karena kan salah satu di DPP Partai Golkar itu kan ada yang namanya Golkar Institute. Di situ ada proses pembelajaran bagaimana kita dilatih leadershipnya, kematangan kita, pola pikir kita, bagaimana bekerja dan segala macamnya. Itu ada ruangnya. Ada institut. Ada Golkar Institute namanya. Dan itu juga terbuka, tidak hanya sekedar kader Partai Golkar yang boleh ikut. Dan banyak juga bahkan semacam LSF, aktivis-aktivis lingkungan, ada juga yang ikut. Namanya hanya sekedar namanya saja yang Golkar Institute, tetapi lembaganya itu, wadahnya itu terbuka untuk umum. Betul. Itu membuktikan salah satunya. Betul. Dan sebenarnya banyak sih yang lain, tapi kan nggak semua harus dibuka di sini. Siap. Ya itu sih tadi, kalau mau tahu Golkar lebih dalam, ya harus masuk ke dalam Golkar. Iya benar. Jangan lihat dari luar. Jadi salah satunya juga kalau ingin tampil ke publik, klip bicara juga harus tampil di dalam. Iya. Siap. Kan berhubung juga di sini banyak senior-senior yang sudah hadir. Iya. Apalagi Golkar. Jadi tapi ini juga ya, terlepas kemarin sudah juga Pak Yusuf Said datang ke sini. Ini kan kalau secara Golkarnya saya sudah ngambil yang seniornya, saya sengaja ngambil yang mudanya juga, tinggal tengah-tengahnya. Tengah-tengah nanti akan saya undang. Tapi hati-hati juga yang tengah nih. Ya setiap pertanyaannya saya lontarkan luar biasa anak kader muda Golkar menjawabnya. Tapi kalau salah jawab nanti pas ketika yang tengah-tengah, kader tengah-tengahnya ini agak-agak kalah sama anak muda ini, jangan sampai kalah lah. Iya. Tapi jangan sampai pula yang tak datang kan. Iya. Kalau Golkar itu kader-kadernya itu terbuka. Mereka siap tampil di mana saja, Bang. Cuman mungkin belum hadir di sini itu karena kesibukan. Karena kan Partai Golkar ini kan salah satu peserta pemilu. Kita hari ini sedang di dalam masa proses kampanye. Tentu kan kader Golkar itu kan dibebankan harus memenangkan Partai Golkar di tempatnya masing-masing. Oh, tapi enggak lah kalau bicara. Makanya ada yang belum datang ke sini tuh diundang tapi itu karena sibuk. Lupa, saya ralat lah. Selain itu Muslim. Baca Muslim pernah juga datang ke sini. Dan itu salah satunya juga kader Golkar juga. Iya, betul. Tapi kan kita lebih apalah melihat peluang ya secara keseluruhan untuk pileg dulu, karena kita pileg Golkar ini di mata Pian, di mata generasi muda Golkar ini masih dominan tidak untuk 2024 secara keseluruhan di kabupaten. Pasti itu.
melihatnya ya. Bahkan juga bukan hanya sekadar di kabupaten, tapi juga di nasional. Bisa jadi Golkar menjadi partai pemenang pemilu di 2024 nanti. Bisa ngalahkan PDIP. Bisa jadi. Karena melihat komposisinya, struktur partai bergerak semua, sayap partai bergerak, para caleg bergerak, kemudian masyarakat loyalis Golkar itu juga menyambutnya dengan yang gembira di bawah. Kita turun, masyarakat di bawah juga menyambut kita, dan saya itu terasa sama saya ketika saya turun di bawah, dan saya dengan sadar bahwasanya Golkar pemenang pemilu ini sepertinya begitu, khususnya di tempat saya gitu kan. Tentu ya harus menguasai lapangan lah. bukan karena saya harus menguasai masyarakat atau seperti apa, Bang ya. Memang alhamdulillahnya itu respon masyarakat itu terhadap Golkar. Ya. Terhadap partai Golkarnya maupun terhadap kader partai Golkarnya itu ya disambung dengan gembira. Apalagi kan pemilu 2024 tapi ini kan bukan pemilu damai. Betul. Riang gembira kita ini. Tapi bisa jadi karena posisinya aja, ya kita tahu ya partai Golkar itu untuk provinsi itu ada 3 mantan bupati loh. Iya. Ya, nama besar di nama belakang. Nama besar. Ya, luar biasa Golkar untuk provinsi kan. Ya ditambah 1 ketua. Ini kan secara posisinya, komposisinya ini luar biasa nih Golkar. Ya, itu sebuah bentuk kontribusi nyata partai Golkar terhadap kontribusinya terhadap baik itu di kabupaten ataupun provinsi. Tentu kan hari ini banyak pilihan memang di partai Golkar itu di provinsi. Banyak pilihan. Tapi kan rata-rata memang bukan dia itu loncat ke partai Golkar, tetapi dulunya itu kan memang sudah bergolkar. Betul. Sekarang gini, saya kasih 2 pertanyaan. 1 pertanyaan dengan 2 pilihan. Ya. Tanpa asumsi, Ya. tanpa. Untuk provinsi dapil Golkar itu 2 kursi atau 3 kursi? 3 itu kemungkinan, 2 itu kewajiban. Siap. Ini pertanyaan. Ini udah mulai pandai nih anak nih bahasa politisi nih. Jawaban seperti ini. Sudah politisi banget nih. Udah mulai gimana gitu ya. Tapi kan kita kembali lagi ya, semoga lah jadi ya setiap kader itu harus optimis terhadap apa capaian kita ke depan ataupun target ke depan. Kita kembali nih setelah pilkada, setelah pilpres kita menghadapi pilkada, yaitu kita juga tahu ada potensi kader partai Golkar itu yang siap maju lagi. Siap maju. Nah, seberapa yakin 2024 Golkar itu masih memimpin eksekutif? Kalau ditanya keyakinan itu, Golkar tidak menduduki posisi bupati, eksekutif itu mungkin itu sebuah hal yang mustahil, Bang. Kalau tidak, karena kenapa? Baik itu Orde Baru maupun pasca reformasi, terkhusus Kabupaten Indragiri Hilir itu memang miliknya Golkar kan. Jadi seakan-akan ya kalau seandainya Golkar tetap Bupati Indragiri Hilir itu hal yang wajar lah. Itu hal yang wajar itu. Makanya saya bilang mustahil kalau kalah gitu kan. Boleh di cross check dari reformasi, dari Orde Baru sampai ke reformasi, Bupati Indragiri Hilir itu yang bukan kader Golkar itu siapa? Ada nggak kira-kira? Silakan di cross check deh. Jadi ketika bupatinya 2024 2009 itu bukan kader Golkar itu, waduh, bahaya ini. Dan bisa kita pastikan pemenangnya insya Allah Golkar. Masih optimis nih. Masih optimis sekali. Menguasai. Ya, dan bahkan ya mungkin ya lawannya aja yang ngiri-ngiri sedap melawan kader partai Golkar. Karena kita pemenang pemilu insya Allah di 2024 ya kan sudah pastilah pemilu pileg itu kita menangkan, apalagi pilkada kan. Berarti itu salah satu bukti nyata partai Golkar betul-betul berbuat untuk masyarakat. Oh pasti itu. Dengan terpilihnya masih Golkar. Masih Golkar berarti kan
tren dan kepercayaan publik terkhususnya masyarakat Negeri Hilir itu tinggi terhadap kader-kader Partai Golkar. Boleh di cross check aja deh gitu kan. Kalau saya sih nggak mau menyombongkan Partai Golkar ya. Ya. Silakan di cross check saja. Tapi boleh bercerita. Menyombongkan enggak mau. Nggak mau. Menyampaikan boleh. Karena sesuai fakta gitu. Sesuai fakta dan juga itu merupakan sebuah informasi yang harus disampaikan. Bahwasanya Golkar itu punya capaian terkhusus di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ini kembali nih karena keyakinan kader muda Golkar ini sangat luar biasa. Untuk 2024 mendatang kita akan menghadapi pemilu. Ini saya tahu juga potensi pada Partai Golkar itu kan ada 2 kader. Ya. Saya kasih pilihan. Iya. Septina Berry. Erlangga Hartanto. Siap. Tidak menyenggol. Jawabannya tidak menyenggol. Saya sudah berusaha untuk menyenggol. Jadi ini pernyataan yang kita sengaja kita lontarkan ini supaya ibaratnya inilah kesetiaan kawan-kawan yang dari Golkar, siapapun pilihan partai dia tetap yang terbaik. Dan dua-duanya itu merupakan kader potensial. Siapapun dia, kita dukung habis-habisan. Insya Allah Bupati 2024-2029. Siap. Tapi bisa kemungkinan wakil Bupati dan wakilnya dari Golkar. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak? Betul. Ketika ada 2 kader Golkar yang berpotensial itu bisa disandingkan, kenapa tidak? Siap. Dan itu juga hal yang lumrah kan. Teman-teman lain juga banyak kok. Sama-sama kader, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Betul. Ini cukup cerdas nih generasi Golkar untuk menjawab. Ambil posisi aman gak ya? Ini bukan posisi aman. Itu kemungkinan yang terjadi. Bisa saja satu paket, bisa saja berpaketan dengan yang lain. Kalau itu kan komposisi itu kan akan dilihat dan akan diputuskan itu pasca pileg tentunya kan. Pasca pileg. Oke. Tapi sebelum kita akhiri ya nih, Abang boleh tanya. Kalau untuk di Riau, tokoh Partai Golkar yang menjadi panutan pian itu, menjadi contoh, itu siapa? Semua sih. Senior itu pasti contoh bagi saya. Ya kalau ibaratnya idola. Kalau idola sih ya Pak Sam. Hari ini salah satu idola. Pak RZ juga idola sih semua. Kalau untuk kabupaten? Ya, hari ini ada Pak Wardan, idola. Pak Indra juga demikian. Siap. Pak Feryandi hari ini ketua DPR juga demikian. Betul. Idola dan panutan kita semua lah. Karena mereka yang memberikan wejangan-wejangan kepada kami ini, terkhusus kader-kader muda itu biar lebih energik. Jadi ibaratnya seakan-akan selalu memberikan energi positif terhadap seluruh kader muda Partai Golkar ketika berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan para senior. Yang diberikan itu semangat. Ya, betul, itu sih. Betul. Saya tahu ini pertanyaan yang terakhir saya berikan kepada Sofian. Saya tahu karena pasti dilema dalam hati. Tapi kalau secara profesional saya juga tahu jawaban, cuma saya ingin melontarkan kata-kata ini dari Pian dan dijawab oleh Pian. Prabowo atau Anies? Prabowo atau Anies? Tentu Prabowo. Tentu Prabowo. Siap. Tentu. Siap. Tapi kalau kembali ke senioritas? Kembali ke senioritas, ini bukan berbicara junior, senior dan segala macamnya. Ini berbicara pilihan. Dan ini bukan hanya sekadar pilihan partai politik Golkar mengusung Prabowo Subianto, tetapi ini juga merupakan pilihan pribadi saya. Siap. Dan jauh sebelum saya masuk ke Partai Golkar, saya sudah memilih Prabowo. Siap. Luar biasa. Tapi itu salah satu pertanyanyaan kita. Tapi Yan, kembali Abang ucapkan terima kasih. Akhirnya sengaja kita tidak terlalu lebih jauh. Mungkin saya lebih bisa mengundang Pian tentang sudut pandang ke depannya, teman-teman. Saya meminta dari sudut pandang kader Golkar itu terkait tentang seberapa pengaruh Partai Golkar untuk bisa memenangkan Prabowo. Tapi untuk episode
berikutnya. Iya, Semoga pasti, pasti. karena ini saya lebih kepada Golkarnya dan Anak anak mudanya. muda Golkarnya itu ke depan, insya Allah selagi Pian masih ada waktu, kita ingin dari sudut pandang anak muda Partai Golkar itu untuk memberikan atau pengaruh atau optimis untuk memenangkan pasangan calon pengusung partai mereka, yaitu Pak Prabowo, itu seperti apa di lain episode, di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.